मम्मा मम्मा Di awal film kita pun diperlihatkan seorang wanita bernama Tara. Dia adalah seorang pengacara muda yang baru saja menyelesaikan kasus pertamanya. Saat ini dia sedang senang-senang merayakan kemenangan bersama pacar dan teman-teman. Namun di tengah pesta itu ponsel Tara mati total. Untuk itu temannya minta tolong bartender supaya mengisikan baterai ponselnya. Hingga tidak terasa esok pagi pun tiba. Tara tertidur bersama pacarnya yang bernama Mudasar. Tidak lama seseorang datang yang rupanya itu adalah si bartender. Dia memberikan HP yang sudah dicas karena semalam Tara terlalu mabuk. Tidak lama ponselnya berdering dari ayahnya yang bernama Haris. Haris bertanya semalam Tara dari mana saja, sebab dia menghubungi puluhan kali tapi malah tidak aktif. Dan Tara yang tidak terima diceramahi pagi-pagi pun membentak si ayah supaya jangan marah-marah. Tapi setelah itu si bartender belum juga pergi. Tara pun memberikan sejumlah uang namun dia menolak. Malah dia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu tapi seperti berat mengatakannya. Perlahan dia bicara jika semalaman ayah Tara menelpon. Dan terpaksa dia pun mengangkatnya. Lalu setelah itu dia memberitahu kalau ibu Tara yang bernama Gayatri telah meninggal. हुआ पापा? होना क्या है? पापा प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन. ना गुस्सा ना माँ पे निकालो. नहीं 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 मैम नहीं पैसा नहीं चाहिए। अरे क्यों रख ली? कल रात आपका पापा का वो बहुत था आया था माँ का डेथ हो गया है। Itu saja yang ingin dia sampaikan lalu menyuruh Tara menghubungi balik ayahnya. Di situ jelas Tara sangat sedih lalu minta maaf kepada sang ayah. Rasa penyesalan pasti ada. Dia tidak sempat membalas pesan dari ibu, tidak mengangkat teleponnya, bahkan tidak sempat memberitahu kalau Tara memenangkan kasus pertamanya. Bersama Mudasar Tara pun merencanakan kepulangannya dan pacarnya itu akan datang ke rumah saat nanti kremasi. Sementara di rumah, Haris mengurus sendiri pemakaman istrinya ditemani oleh pelayan setianya yang bernama Nisa. Dalam keadaan berduka dan tanpa kehadiran anak-anaknya, Haris kelelahan dan tidak fokus sampai-sampai dia lupa di mana sandalnya. Bahkan anjing peliharaannya yang bernama Stupid ini bisa merasakan kesedihan kehilangan Gayatri. Dia pun membayangkan bagaimana Stupid datang pertama kali ke rumah ini dibawa oleh istrinya. आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए. ये जूस पी लीजिए पापा. पापा सब हो जाएगा. चप्पल कहाँ सीखनी नहीं अपनी पहन रखिए. स्टूपिड Haris memiliki keluarga yang harmonis dan punya 4 orang anak. Di antaranya ada anak pertama Karan, anak kedua Nakul, anak ketiga Tara perempuan satu-satunya, dan anak bungsu yang bernama Angad. Keluarga ini sangat hangat, tetapi hari ini Haris merasa benar-benar sendiri. Sementara anak pertama Haris yaitu Karan sudah menikah dan berbisnis di Amerika. Bisa kita lihat dia begitu sangat sibuk. Kemudian si anak bungsu Angad juga sedang berada di luar negeri sama sibuknya juga dengan Karan. Saat itu dia mendapat kabar langsung dari ayahnya dan seketika sedih mendengar kabar ibunya telah tiada. 17 please. Yes. Yeah. Singkat cerita Tara pun sudah sampai di rumah. Dia yang terbiasa hidup di luar negeri merasa heran dengan tradisi pemakaman dengan sesajen yang disiapkan begitu banyak oleh pendeta. Dan dari sini hubungan ayah dan anak ini terlihat kurang akrab. और 3 दिन घर पे चूल्हा मोटू क्या कर? पंडित जी कह रहे हैं करना तो पड़ेगा ना. कपूर है ज्यादा तो है. हेलो पंडित जी. Tara sangat tahu bagaimana kemauan ibunya semasa hidup. Dan menurutnya Gayatri tidak suka dengan ritual semacam ini. Tetapi ayah dan pendeta berkata kalau ini demi kedamaian jiwa Gayatri. Meskipun dia tiada, tetapi si ibu masih ada di rumah ini dan arwahnya belum menemukan kedamaian. Semakin dibuat bingung ketika jenazah harus diarahkan ke utara. Kata pendeta ini semua dilakukan supaya selaras dengan pola energi alam semesta.
Meskipun Gayatri sudah tenang di alam sana, tapi dia selalu ada mengawasi di ketinggian 2 meter di atas mereka. Dan selama 13 hari arwahnya masih ada di sini. Tetapi mereka malah kebingungan mencari di mana arah utara. Lalu kemudian datang burung gagak dan Tara mengusirnya. Namun si pendeta melarang Tara sebab katanya bisa saja itu adalah jelmaan dari dewa. Begitupun para tetangga yang membenarkan hal tersebut. Jelas Tara pun makin kesal sebab orang-orang di sini malah percaya dengan mitos yang tidak masuk akal. जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ। मोटू क्या कर रहे हैं? और तो ढूंढ रहे हैं। आप इधर आओ, पैर इधर। शाबाश। बॉडी की एनर्जी और दुनिया की एनर्जी तो नॉर्थ साइड की तो इधर ही कहीं होगा ना नॉर्थ। अरे इधर है। सूरज किस तरफ से निकलता है? सूरज यही कहीं से निकलता है। दूध वाला उधर से दूध लेके आता है। हाँ भाई, नॉर्थ नॉर्थ किस तरफ है? संभाल के संभाल के। मम्मा को ये सब कभी पसंद नहीं था। बेटा क्या पसंद है? ये ड्रामा, पैर बंधे हुए हैं, पे कैसे पड़ी? ये ड्रामा नहीं है कि नहीं? हाँ। नो लॉजिक हुई है। वो क्या चाहती? वो क्या चाहती थी का मतलब? उठा के पूछ लो उससे। Tidak lama datang 2 orang asing yang rupanya itu adalah orang tua Nisa. Ternyata Nisa adalah anak angkat keluarga Haris. Dia adalah gadis yang baik dan sangat dekat dengan Gayatri. Sejak kecil dia disekolahkan dan tinggal di rumah ini. Jelas Nisa pun sangat sedih kehilangan sosok yang sudah dia anggap seperti ibunya sendiri. Sementara itu di kamar hotel Angad minta maaf karena katanya dia terjebak di Dubai dan secepatnya dia akan pulang. Dan si ayah pun tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting putranya itu datang dan selamat sampai tujuan. Tetapi tidak lama pelayan datang memberi makanan. Jelas Haris kecewa karena di rumah sedang berduka. Angad putranya malah santai-santai dan disangka sedang berpesta. अभी भी दुबई में अटका हूँ। कोई बात नहीं बेटे, तू बस पापा एक सेकंड, just hold on. Let's just keep it here. Yo, butter chicken and butter garlic. Give me Diet Coke. थोड़ी सी बियर भी। क्या पापा? मैंने कहा थोड़ी सी बियर भी मंगवा ले। पार्टी कर ही रहा है तो ठीक तरह से करना। Lalu Karan putra pertama telah tiba di rumah. Si ayah pun berkata dia sudah mengurus semuanya sendirian. Sekarang giliran Karan untuk mengambil alih semuanya. Tidak lama kemudian Geta Bibi Tara menelpon yang tidak lain dia adalah adik Gayatri. Saat ini dia tengah berada di rumah sakit menemani ayahnya yang sedang sakit. Kondisinya sekarang memprihatinkan. Dan ayahnya itu jelas sedih kehilangan putri pertamanya. Tara pun teringat masa lalu. Saat dulu pertama lulus kuliah. Dia mendapatkan pekerjaan pertamanya di kota dan akan tinggal bersama temannya di apartemen. Mendengar itu sebagai ayah jelas dia khawatir, mengira putrinya akan tinggal di hotel bersama seorang pria. Untuk itu Haris akan mencarikan penginapan untuknya. Lalu karena merasa sudah bisa mandiri, Tara tiba-tiba kesal sebab hidupnya tidak akan bergantung lagi kepada orang lain. Dia sekarang sudah dapat kerja dan akan selalu kirim uang ke rumah. Mendengar itu Haris kecewa karena baru pertama kali dapat kerja. Tara sudah berkata seperti itu. Jangan sampai lupa Haris bekerja siang dan malam supaya Tara mendapat pendidikan yang bagus. Lalu Tara pun menjawab dia akan bekerja supaya membuat ayah dan ibunya bangga. Lalu Haris membalas kalau ingin membuat mereka bangga, maka perbaiki dulu cara bicara kepada orang tua. Melihat pertengkaran ayah dan anak ini, Gayatri pun hanya bisa sabar. इनफैक्ट मैं तो घर पैसे भेज सडनली इंडिपेंडेंस की याद आ गई तुम्हें। इन्हें की रोब ढालना शुरू हो गया। इंसल्ट नहीं, आपको प्राउड करने के काम करना तो पहले बात करना सीखो, बदतमीज लड़की। लड़ना है तो लड़ लो, पर तकिए पे सर मत रखना, लग जाएगा। Kembali ke masa sekarang, Haris melihat Karan yang gelisah dan di laptopnya dia sedang memesan tiket pesawat. Lagi-lagi Haris kecewa karena baru saja tiba. Putranya itu sudah berpikir untuk kembali pergi. Dan tiba-tiba bayangan Gayatri pun muncul. Lalu dia bertanya apakah acara pemakaman dirinya besok sudah siap. Apakah semuanya sudah terbiasa tanpanya. Dalam bayangan masing-masing ibunya mengingatkan Tara supaya mengucapkan selamat kepada Karan karena dia sudah menikah. Sementara Karan diminta lebih punya waktu untuk keluarga. Dan Haris diminta tidak sedih dan juga tidak memarahi putra-putrinya. Dia juga tahu Haris takut ditinggalkan. Tetapi kita tidak akan pernah tahu kapan giliran untuk dipanggil pulang. नहीं पापा, नहीं लग हो गई तैयारियां कल की? कर लिया मैनेज मेरे बिना? दूसरी तरफ कब वो फोन उठाने वाला हो ही नहीं। Esok harinya Karan pergi ke pasar, dipandu pendeta untuk membeli keperluan kremasi.
Di antaranya ada poci tanah, tali ramuan-ramuan, dan 7 koin emas. Mendengar itu Karan merasa ini bukan ritual tetapi sebuah bisnis. Dan si pedagang mengatakan memang ini adalah bisnis besar. Kita tidak tahu kapan giliran dipanggil, karena semua orang pun pada akhirnya akan membeli barang-barang ini juga. Di rumah Mudasar pacar Tara sudah datang. Dia pun membantu proses pemakaman ibu Tara. Dan si ayah hanya terdiam lalu kembali kecewa karena dalam suasana berduka seperti ini, Karan masih sempat teleponan dengan kesibukan pekerjaannya. Bersamaan Angat putra bungsu Haris baru tiba dan itulah saat terakhir kali dia melihat wajah sang ibu yang sudah terbujur kaku. Sambil dia pun mengingat masa lalu. Rupanya Angat bukan putra kandung Haris dan Gayatri. Haris sejak kecil yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Setelah Haris menikah dan merasa mampu, mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang putra karena Haris bisa merasakan bagaimana rasanya tidak punya orang tua. Dan saat pertama kali Gayatri melihat Angat, dia merasa ingin memilikinya lalu hidup bersama mereka. जी आप तो पहले से यहाँ के 3 बच्चों की फीस, अब एक अडॉप्ट भी। जी आप तो जानती हैं कि ये बड़े भी हम यहीं हुए। Di tengah-tengah suasana duka ada saja tingkah lucu ketika Desi istri Karan keluar dengan pakaian serba hitam beda dari yang lain. Jelas Desi pun ditertawakan banyak orang. Lalu mereka semua pergi dan Stupid ditinggal sendirian di rumah. मुकुल Setelah sampai di tempat kremasi, mereka pun harus menunggu beberapa saat karena ada pemakaman lain yang sedang dilakukan. Sang ayah pun tidak bosan bertanya bagaimana dengan kabar Nakul sekarang. Dan Karan menjawab dia juga belum dapat kabar darinya. Dan juga Desi yang merasa bersalah bisa-bisanya dia salah kostum karena tidak mengerti tradisi di sini. Sebab di negaranya orang-orang memakai baju serba hitam untuk menghadiri pemakaman. Sambil menunggu, ibu-ibu komplek ini pun sempat-sempatnya membuat grup kematian Gayatri dan juga bersuap foto untuk foto profil di grup WA. Hingga tibalah acara sakral ini dimulai. Sebagai anak tertua, Karan memimpin ritual ini dan Nisa merekam lewat video call agar disaksikan oleh Geta yang tidak bisa hadir. Setelah semuanya selesai, rumah pun kembali hening. Haris terbangun mencari di mana keberadaan Stupid. Akan tetapi dia malah mendengar suara aneh di salah satu kamar. Dan rupanya itu adalah Karan dan Desi yang malah bermesraan. Baru juga memakamkan ibunya. Bisa-bisanya Karan malah melakukan hal ini di rumah. Pada dasarnya Haris menganggap Karan tidak peduli dan akan segera pergi. Setelah semua selesai, Karan akan kembali sibuk kerja dan sibuk pesta. Mendengar itu Karan membela jika dia melakukan ini karena keinginan ibunya semasa hidup. Dia ingin menjadi seorang nenek. Dia ingin memiliki seorang cucu. Dia dan Desi sedang proses program kehamilan. Jadi mereka harus melakukan ini sesuai jadwal yang ditentukan. Hingga keributan ini membuat yang lain terbangun. अभी थोड़ी देर पहले बेसिकली यू डोंट केयर सुबह माँ की अर्थी का योग और एक ही हो गए हो तुम वहां होता होगा ये सब मम्मी को दादी बनना था ना बेचारी ना दोबारा से शुरू करना पड़ता किसके लिए आपके लिए ना आर्गुमेंट की मास्टरी है मेरे पास क्या हो रहा है इस घर में? Esok harinya mereka sekeluarga melakukan perjalanan menuju Sungai Gangga. Sesampainya di tujuan, suasana di sana begitu ramai. Salah satu pendeta dengan penampilan nyentrik dan terlihat masih muda akan memimpin acara ritual menebar abu di sungai. Namun sebelum itu mereka harus menghormati pendeta dengan cara menyentuh kakinya. Tapi Tara dan Karan pun tidak mau melakukannya. Hingga acara pun dimulai. Lalu Tara mengungkapkan jika ibunya Gayatri tidak suka dengan semua ini. Si pendeta pun dengan sabar menjelaskan kenapa abu dari mendiang seseorang harus ditenggelamkan di Sungai Gangga. Dia pun paham, setiap orang punya kepercayaannya masing-masing. Tetapi kadang ritual bukan hanya soal kepercayaan, melainkan tentang melepas, tentang memberi kesempatan pada hati untuk menerima perpisahan. Dia juga tidak memaksa,
tapi pelan-pelan menjelaskan bahwa ritual ini adalah bentuk penghormatan terakhir, bukan untuk menyalahi prinsip siapapun, tetapi untuk menguatkan mereka yang ditinggalkan. Namun Tara sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Jangan kaitkan kepercayaan dengan sebuah mitos. Semuanya pun bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurutnya abu jenazah itu mengandung fosfat yang bagus untuk lahan pertanian. Maka dengan banyaknya abu yang ditebar, maka tanah dan sawah di sekitaran sungai akan tumbuh subur. Dan itu sangat bermanfaat bagi warga di daerah sini. Lalu Tara pun pergi. Setelah itu si pendeta mengajak Tara bicara. Dia membenarkan kalau semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Contohnya ketika menyentuh kaki pendeta, itu bukanlah perbuatan hina, tetapi malah orang yang menyentuh kaki itu akan didoakan oleh si pendeta sambil balik menyentuh kepalanya. Penjelasan ilmiahnya, sentuhan kepala oleh pendeta memiliki makna dan dampak yang beragam, baik dalam konteks keagamaan maupun ilmiah. Sementara itu dari sudut pandang ilmiah, sentuhan fisik dapat memberikan efek psikologis dan fisiologis positif, terutama jika dilakukan dengan tulus, seperti yang dilakukan anak kecil ini menyentuh kaki Tara. Dan energi positif dari Tara ke anak itu telah mengalir jika niat Tara adalah kebaikan. Dan asal Tara tahu, semasa hidup Gayatri ibunya pun sering datang ke sini berdoa dan meminta keberkahan untuk putra-putrinya. आपको आशीर्वाद देने में तो कुछ नहीं है ना बेटे गई एनर्जी गई पेट्यूटरी तक चल इस धरती पे पहले भी बहुत बार आके गई छोटी कहानियां छोड़ के चली गई Sebelum menebarkan abu, Haris mengungkapkan perasaannya. Jika ucapan Tara itu benar, ritual ini telah membuatnya sangat sibuk hingga melupakan hal-hal penting. Dahulu saat pertama menikah mereka pun punya janji untuk sehidup semati. Lalu kenapa istrinya itu pergi lebih dulu? Padahal usia Gayatri 15 tahun lebih muda. Sehingga Haris pun yakin akan pergi lebih dulu. Bahkan Nakul putra keduanya tidak tahu akan hal ini. Dia merasa bingung bagaimana cara memberitahunya. Jika saja Haris yang meninggal lebih dulu, mungkin Gayatri akan lebih tahu cara memberitahu putranya. नकुल को तो पता ही नहीं है मैं चाहता तो तुम उसे बता दो मैं कैसे बताऊं Setelah selesai, pendeta mengajak mereka makan bersama. Tetapi dari ekspresi mereka tampaknya tidak menyukai makanan tradisional karena lebih sering makan di restoran. Namun pendeta memaksa, lagian dia yakin mereka tidak akan kembali lagi ke sini. Dan kalau makan di sini mungkin Gayatri akan tenang melihatnya di alam lain. Begitu juga dengan si pedagang yang berkata, jika kita tidak pernah tahu kapan giliran untuk dipanggil Yang Maha Kuasa, maka dari itu setidaknya mereka harus mencoba makan di sini walau hanya satu kali. Mendengar itu pada akhirnya mereka mau makan juga. जिंदगी और मौत के बीच का समय कम से कम छोले भटूरे तो खा कर जाइए आप ठीक कह रही थी हमें समझने में समय लगा Kemudian upacara terakhir adalah anak tertua harus potong rambut sampai habis. Mendengar itu Karan langsung gelisah karena dia tidak mau botak. Hal itu pun membuat Haris jadi kebingungan sendiri. Karan pun berkata jika mereka semua sudah melakukan berbagai ritual seperti yang pendeta minta. Tetapi untuk kali ini Karan tidak mau menuruti. Bagaimana dengan rapat dewannya kalau sampai dia botak? Tapi pendeta menjawab ini bukan soal potong rambut, tetapi ini adalah pengorbanan seorang anak untuk orang tuanya. Di situ Karan membalas kalau iman ini buta, dan mereka semua juga adalah orang terpelajar. Bagaimana bisa percaya dengan semua ini? Apakah dia harus membuktikan kalau dia benar-benar mencintai ibunya? Lalu Tara sekarang membela si pendeta. Kalau itu memang harus dilakukan supaya ibunya tenang di alam sana. Si pendeta pun mengeluarkan kata-kata ilmiahnya jika potong rambut sampai habis berarti menghilangkan rasa ego dalam diri. Istrinya Desi mengerti dengan suaminya sekaligus memberi solusi. Lalu dia bertanya kepada si pendeta apakah bisa Karan melakukan pemotongan rambut sedikit saja. Tetapi itu ternyata tidak bisa. जरूरी है माँ थी आपकी मेरे बाल कटा के मिलेगी क्या बाल नहीं कटाना कहते सैक्रिफाइस समझते हैं Oh, if he can just cut like जी no, sweetheart. खंजा जाऊंगा क्या मीटिंग में Don't cry. I'm not crying Melihat Karan yang terus merengek, Tara kemudian bertanya apakah ada cara lain, dan pendeta pun mengiyakannya, yaitu dengan cara minta bantuan anak kecil yang sukarela mau dipotong rambutnya. Haris pun menghampiri sempat khawatir apakah dengan cara ini upacara bisa dilakukan.
Lalu pendeta menjawab jika Gayatri adalah seorang ibu, bukan hanya ibu dari anak-anaknya tetapi ibu bagi kita semua. Dan Haris juga berharap cara ini tidak mengecewakan para dewa. Pendeta pun menjawab kembali, jika dewa bukan milik satu orang melainkan milik kita semua. Dia juga menyindir Karan dengan mengatakan jika dewa akan lebih mengerti tentang tekanan dari rapat dewan. नाराज तो नहीं हो जाएंगे? लीजिए भगवान जी अपने बोर्ड मीटिंग का प्रेशर। Setelah itu pendeta pergi dan Haris bertanya berapa biaya semua ini. Tapi ternyata si pendeta tidak meminta bayaran sedikit pun. Karena baginya ini semua adalah ibadah. Meskipun awalnya ragu, tetapi di sini bisa dibuktikan jika iman seseorang tidak dapat dinilai dari penampilan. Kemudian ketika di rumah si kakek datang dan ternyata dia sudah sehat, Haris pun kecewa karena si kakek berkata Gayatri akan hidup sampai usia 90 tahun tapi kenyataannya salah. Lalu si kakek menjawab orang tua mana yang mau kehilangan anaknya dengan cepat apalagi mendahului dirinya. Sementara Karan kembali sibuk dengan obrolan bisnisnya dan melihat itu Desi jengkel sebab suaminya selalu sibuk cari uang. Dia minta kali ini supaya suaminya itu menyempatkan waktunya untuk keluarga sendiri. Tidak lama datang seorang pedagang yang sudah pikun memanggil-manggil Gayatri. Lalu Karan pun spontan memanggil ibunya ke dalam rumah. Tapi beberapa kali memanggil tidak ada jawaban. Dan saat itulah dia sadar jika ibunya sudah tidak ada lagi di dunia ini. गायत्री दीदी हाँ भैया। हेलो गायत्री दीदी कहाँ है? मम्मा मम्मा भैया आ जाइए नीचे, तीखा नहीं बनाऊंगा। मम्मा। Seketika dia teringat bagaimana ibunya selalu membeli makanan dari pedagang ini. Begitu perhatiannya Gayatri kepada Karan jika terjadi sesuatu padanya. मम्मा। Di lemari sang ibu Tara menemukan sebuah layang-layang. Lalu ayahnya pun mengingat bagaimana dia mendapatkan cinta Gayatri melalui sebuah layangan. Setelah mengingat, Tara berkata jika ibu terlalu cantik untuk ayahnya dan juga tidak ada ayah lain yang sangat mencintai Gayatri. Dia menyesal tidak berbicara dengan ibu untuk terakhir kali. Bahkan dia tidak sempat memberitahu kalau Tara memenangkan kasus pertamanya. Tetapi kali ini dia punya ayah dan Tara tidak akan mengecewakan lagi orang tuanya. Saat malam hari ketika memberikan minum untuk si kakek, Nisa tidak sengaja melihat ponsel Gayatri. Dia pun inisiatif mengisikan baterainya. Sementara di stasiun, seorang pria baru saja turun dari kereta lalu langsung mengisi baterai HP-nya. Dia adalah Nakul, anak kedua yang selalu Haris pertanyakan. Dia juga baru saja pulang mendaki salah satu gunung tertinggi di India. Sementara di rumah saat ini sedang merayakan ulang tahun Haris yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Gayatri. Begitu juga dia dapat kado liburan berdua, yang itu adalah hadiah dari Nakul. Setelah HP-nya menyala, ada pesan dari ayah jika ibu sedang sakit. Segera Nakul pun menghubungi rumah dan ketika ditanya asisten rumah tangga tidak bisa menjawab. Tara kemudian mengambil alih dan menyuruh Nakul segera pulang. Sementara Nakul sendiri merasa heran kenapa ada Tara di rumah. Begitu juga dengan suara pesta meriah. Dia berpikir pastinya semua keluarga sedang berkumpul merayakan ulang tahun ayahnya, sebab dia dan ibunya sudah merencanakan hal ini. Dan dia berkata kepada Tara, jangan sampai ayahnya tahu kalau dia akan pulang karena ini adalah kejutan. Padahal Nakul sendiri yang akan terkejut. Hingga tibalah dia di rumah dengan hati yang gembira. Dia senang karena di rumah ada Tara, ada Karan, ada Desi dan juga Angad. Dia bahagia semua keluarganya berkumpul. Lalu dia pun minta maaf kepada ayahnya sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Dia pun sudah bertaruh dengan sang ibu kalau semua saudaranya pasti datang saat ulang tahun si ayah. Dan kini Nakul harus segera bertemu dengan ibunya. Mama. Mama. Ma. Melihat ini semua pun tidak bisa berkata-kata, hanya diam 1000 bahasa. Lalu saat kembali Karan hanya bisa sedih sambil memeluknya. Dari situlah Nakul menyadari bahwa ibunya tidak lagi bersama mereka. Lalu untuk menghibur putranya, Haris bertanya bagaimana dengan pendakiannya. Apakah Nakul sudah sampai ke puncak gunung? Nakul menjawab dia telah berhasil. Dia juga pernah ditantang oleh ibunya untuk mendaki bukit. Setelah berhasil, ibunya menyuruh untuk mendaki sampai puncak gunung tertinggi mengalahkan rasa takut dan menggapai cita-cita setinggi langit. Tetapi ketika dia sudah membuktikannya, kenapa sang ibu tidak melihatnya?
dan kenapa Tuhan berlaku tidak adil. Sambil menenangkan putranya, Haris bercerita masa lalu. Saat dia kecil selalu diantar orang tuanya ke sekolah. Tetapi hari itu rupanya adalah hari terakhir Haris melihat mereka. Setiap hari Haris menunggu di depan gerbang berharap dijemput ayah dan ibunya. Ibu guru pun mengatakan kalau pria bersepeda itu telah belok kanan lalu tidak terlihat. Tetapi bukan berarti dia tidak ada. Seperti halnya Gayatri, dia tidak terlihat, tetapi selalu ada di dalam hati kita. Suatu saat kita juga akan belok ke kanan, tapi tetap ada di hati orang-orang yang kita sayangi. फिर उन्होंने राइट टर्न लिया। क्या हुआ हरीश, वो आदमी दिख रहा है साइकिल पर? राइट टर्न लिया, अभी दिख नहीं रहा ना, लेकिन वो चल रहा है। मम्मा ने एक राइट टर्न ही तो लिया है, राइट टर्न लेंगे। स्टूपिड ने भी कहीं राइट टर्न लिया। फोन देख। Mama. Tidak lama kemudian kalau kita ingat HP Gayatri telah diisi baterai oleh Nisa. Bersamaan HP semua anak-anaknya berbunyi. Dan itu adalah pesan dari sang ibu untuk mereka semua supaya datang tepat di hari ulang tahun Haris yang ke-70. Kemudian dengan hati riang Nakul pun pergi ke tukang pangkas rambut dan minta rambutnya dipotong semua. Tidak lama Karan juga datang, serta dia akhirnya sadar kalau cukur rambut ini tidak seberapa dibanding pengorbanan yang dilakukan kedua orang tuanya. Di rumah Haris pun bermain layangan seperti yang dilakukannya dahulu saat pertama kali bertemu Gayatri. Tidak lama Nakul datang dengan kepala pelontos, begitu juga Karan yang melakukan hal sama. Mereka pun bermain layangan bersama sampai benang pun habis, dan layangan pun terbang jauh meninggalkan kenangan yang indah. अपना कोई खोया गवाया जो तेरा तेरा था वो जाकर तुझ में समाया जय काल महानो जन्मांतर की लज ओ जय काल Kemudian sambil bercanda si kakek berkata jika tahun lalu dia terkena serangan jantung. Dia kira saat itu sudah waktunya untuk belok kanan, tetapi kenyataannya malah putar balik lalu film pun berakhir. पिछले साल जब मुझे हार्ट अटैक मेरा राइट टर्न हो गया, दो यू टर्न निकला। Hikmahnya dari film ini adalah anak muda di zaman sekarang sering terlalu sibuk mengejar mimpi, karir, dan kebebasan pribadi, sampai lupa bahwa di rumah ada orang tua yang diam-diam menunggu kabar, menahan rindu dan menyimpan cinta dalam diam. Dan saat mereka akhirnya pulang, kadang yang tersisa hanyalah penyesalan karena waktu tidak bisa diputar ulang. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan semoga bahagia selalu. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.